sebenarnya karena men-challenge diri sendiri, yuk coba lagi kita ngobrol, sharing lagi gitu. Kenapa materinya dengan Starbucks ini juga sebenarnya karena terdorong motivasi dari suami. Materinya itu tugas kuliahnya dia. Saya bingung, aduh apa ya, sharing apa gitu. Terus disodorin sama dia. Coba pelajarin sendiri ya katanya gitu. Tapi ya sedikit-sedikit diskusi ini maksudnya apa gitu. Terus saya coba nih sambungin ke bisnis yang living. Sebenarnya buat pengingat saya sendiri, motivasi buat saya sendiri juga, semangat terus buat di bisnis yang living. Semoga juga bisa jadi motivasi buat teman-teman gitu. Wow, makasih Mbak Leli. Mantep nih, benar-benar aku excited banget. Kayaknya ini topik benar-benar menarik nih. Teman-teman excited? Oke, sebelum kita mulai, jadi kita langsung mulai aja ya Mbak Leli. Tapi sebelum kita mulai, yang pastinya kita mau adau dulu ya. Awali dengan doa dan oil. Jadi teman-teman udah siapin oilnya? Mbak Leli siapin oil apa nih? Siap, aku nyiapin Feller. Apa Feller? Wow. Yang kemarin udah diskon sampai tanggal 16 ya. Udah pada beli belum teman-teman? Itu must have banget sih. Oke, aku pakai Stress Away hari ini. Oke, kita mulai dulu teman-teman. Pastinya aku juga kita berdoa semuanya sehat. Kita sehat, keluarga sehat, sekeliling kita sehat, terus pandemi segera teratasi. Jadi kita bisa ketemuan lagi nih ya, pastinya. Terus semua diberkati dengan luar biasa nih pokoknya. Ayo doa dimulai teman-teman. Amin. Nah, kita sekarang pakai oil dulu. Suaranya hilang-hilang. Teman-teman, suaranya hilang-hilang ya? Suara aku hilang-hilang, Mbak? Di aku jelas. Di teman-teman yang lain? Jelas? Kemungkinan apa signal? Sinyal kali ya? Iya, mungkin. Oke, sekarang aku mau serahkan ke Mbak Leli. Ayo kita buka pikiran kita, buka hati kita aja. Mau denger apa? Biar kita hari ini belajar lagi. Thank you Mbak Leli, silakan. Kita mulai ya. Sorry, sebentar. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu weekend bersama keluarganya, digangguin sama Leli. Kali ini saya sharing mengambil judul ATM dari Starbucks Experience. Sebelumnya saya mau menyampaikan ke teman-teman semua bahwa saya nggak di-endorse oleh Starbucks. Saya mengambil tema ini karena buat saya ini buat pengingat saya sendiri, motivasi saya di dalam menjalankan bisnis yang living, dan semoga boleh menjadi berkat dan motivasi juga buat teman-teman. Perkenalan pertama dari saya Leli, seorang istri sekaligus ibu dari 3 orang putri yang sekarang lagi jatuh cinta banget dan menikmati essential oil, dan saya ada akun di Instagram, boleh saling follow ya di @oilnya-leli. Terus disclaimer dari saya bahwa bahan presentasi ini dibuat dari referensi berbagai sumber dan tidak bermaksud untuk membandingkan yang living dengan brand lain ataupun Starbucks itu sendiri. Dan
saya tidak memiliki basic dapat disclaimer dari suami, jangan banyak nya. Oke, Pak. Tuh kan. Bukan pernyataan resmi dari Young Living, dan sebenarnya saya tidak mempunyai basic di bidang bisnis. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisnis dalam Young Living, udah ada ahlinya Civina, nanti kita boleh nanya-nanya Civina ya. Terus siapa sih yang nggak tahu Starbucks ya, kedai kopi yang udah ternama banget. Kedainya udah banyak kita jumpai di mana-mana, bahkan di berbagai negara, beberapa negara. Kalau udah lihat Starbucks, pengennya nongkrong gitu. Dan orang, apalagi untuk orang-orang yang penikmat kopi gitu. Jadi bisa menikmati kopi sambil bersosialisasi dengan teman-teman. Kemudian pertama kita coba lihat dulu sejarah dari Starbucks itu sendiri, di mana Starbucks dimulai dari sebuah kedai kopi di pojokan kota yang didirikan oleh 3 orang sahabat yang kuliah di tempat yang sama di University of Seattle. Di tahun 1971, Starbucks itu dikenal dengan nama Starbucks Coffee, Tea and Spice yang didirikan di Seattle, Washington. Kedai ini dibuka sebenarnya karena ketiga sahabat ini melihat di kedai kopi yang mereka lihat itu monoton banget gitu ya. Beli kopi udah gitu. Atau bawa gelasnya, mereka akan mendapatkan kopi yang gratis. Ada kembalian, itu yang menjadi tips atau bayaran untuk penjual kopi itu. Nah, dan buat ketiga sahabat ini kok kayaknya nggak banget, kasihan ya penjual kopi hanya dibayar dengan kembaliannya itu aja gitu. Kemudian mereka berpikir untuk membuka sebuah kedai kopi dengan konsep menghadirkan cara lain untuk menikmati kopi, yang kemudian terus berkembang menghadirkan kopi dari biji kopi yang berkualitas yang dipadukan dengan keindahan dan keromantisan kedai-kedai kopi Eropa. Semakin berkembang, yang awalnya dari 1971, kemudian tahun 1986 itu mereka memiliki karyawan 100 orang, dan terus berkembang, berinovasi sampai di tahun 2006, karyawan mereka bisa mencapai 100.000, dan tadinya mereka itu dicemooh oleh orang banyak, apa benar dari segelas kopi saja itu bisa menjadi bisnis yang besar gitu. Dan sebenarnya kopi paling cuma sebentar doang, ini korban mode aja nih gitu. Dan ternyata dengan visi mereka menjadikan Starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai dunia, saat ini orang-orang bisa menerima konsep kopi yang nikmat dalam sebuah lingkungan yang santai, yang nyaman. Kedainya sudah berada di 37 negara, dan rata-rata pengunjungnya itu lebih dari 35 juta orang dalam setiap minggunya, dan pelanggan setianya pun yang berkunjung dalam 1 bulan itu bisa 18 kali. Nah, dari pengalaman Starbucks ini, apa ya yang bisa kita ambil? Apa prinsip bisnis mereka sendiri? Ternyata terdapat 5 prinsip kunci bisnis yang merupakan sumber dari kesuksesannya yang fenomenal. Sebelumnya saya sampaikan bahwa referensi saya untuk menyampaikan ini dari Starbucks Experience yang dibuat buku Starbucks Experience oleh Joseph M. Massillon tahun 2007. Nah, Starbucks Experience-nya ini yang menjadi prinsip bisnis mereka, yang pertama adalah make it your own, atau lakukan dengan cara Anda. Starbucks memberikan kebebasan kepada karyawannya, partnernya, mitranya untuk menuangkan kreativitas dan dedikasi untuk memastikan bahwa konsumennya mendapatkan pengalaman dan pelayanan yang baik dengan kiat ramah, tulus, perhatian, berwawasan, dan peduli.
ramah ini mereka menjadikan bahwa pelanggan datang, mereka anggap sebagai permulaan yang positif buat mereka, sehingga mereka harus menciptakan lingkungan yang hangat dan nyaman. Mereka berusaha kepada pelanggan setianya, mereka mengingat nama dari pelanggan itu, bahkan pada saat datang pun pelanggan setianya mereka sudah tahu yang biasa mereka beli kopinya ini apa nih. Mereka bisa grande, vanilla, cream, frappuccino dengan sirup ya. Nah, kalau tahu yang biasa kita pesan, kayak kita kan udah ngerasa berharga banget nih kita gitu sebagai pelanggannya gitu ya. Itu disambut dengan ramah. Kemudian tulus. Tulus ini berhubungan dengan bagaimana kita merespon kehadiran pelanggan ini dengan mendengarkan pengalaman mereka di hari itu, atau dengan contohnya yang seperti sekarang dengan memberikan kata-kata motivasi, Dear Kak Leli, have a nice day, kayak gitu kan ya. Kita nggak tahu udah seharian capek, ternyata kita dapat kata-kata yang memotivasi, itu rasanya sesuatu yang berbeda banget saat menikmati kopi itu. Kemudian perhatian ini tidak hanya dalam bentuk CSR, bisa ke lingkungannya atau ke sosial di sekitarnya, seperti di Starbucks ini misalnya mengganti peralatan dari Starbucks itu sendiri yang tadinya mungkin menghasilkan emisi, bagaimana Starbucks bisa menghargai dengan alat-alatnya itu juga yang ramah terhadap lingkungannya. Kemudian berwawasan di sini di mana Starbucks berusaha untuk melatih para karyawannya melalui training-training, pelatihan formal, tidak hanya di bidang kopi, tapi juga di bidang yang lainnya. Buat mereka, pelatihan ini memang rencananya pasti akan membutuhkan biaya yang besar, yang mahal. Tapi buat mereka apa? Kalau saya melatih karyawan saya yang menjadi support saya di dalam bisnis, saya sudah memberikan pengetahuan, dan pengetahuan ini adalah kekuatan bagi kelangsungan bisnis saya. Tidak hanya karyawan saya yang pinter, tapi saya pun bisa maju gitu bersama Starbucks. Dan bahkan kalau karyawan saya berwawasan dan orang yang keluar dari Starbucks ini diberikan wawasan juga, akan berharga rasanya keluar dari Starbucks itu orang memiliki pengetahuan lebih gitu. Kemudian peduli, di mana Starbucks ini mengamati keinginan pelanggan yang terus berubah, dari tidak hanya dari menu, tapi juga misal sekarang sudah ada drive-thru Starbucks yang memudahkan mungkin buat kita para ibu-ibu ya, kalau misalnya belanja itu drive-thru kan dimudahkan banget. Pengen ngopi tapi ada anak, bukan nggak suka jalan sama anak ya, tapi pada saat itu kita bawa anak, kalau di mobil rasanya nggak safety gitu kan ya, mau dibawa merepotkan gitu. Nah, jadi dimudahkan dengan adanya drive-thru ini. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah everything matters. Semuanya penting. Dalam dunia bisnis, semuanya adalah penting. Dari mulai keluhan pelanggan, layout yang berhubungan dengan kenyamanan, musik, lingkungan, itu penting buat Starbucks. Ya, dilihat lagi hal-hal kecil seperti misal tekonya, lantai yang bersih, serbetnya, kemudian kantong belanjanya, kursinya, terus pembagian kerja di karyawannya, kemudian daftar hal-hal apa aja yang harus kita kerjakan di dalam, kemudian kualitas kopi, bahkan dilihat dari biji kopi yang berkualitas itu seperti apa,
hasil panennya, kemudian petaninya, lumbungnya seperti apa, limbahnya dari penanaman kopi dari perkebunan itu sendiri seperti apa, kemudian gelas yang tahan panas, bahkan mungkin asap dari pada saat membuat kopi, cerminnya, lampu, seperti itu. Dari hal yang kecil pun diperhatikan oleh Starbucks. Karena atmosfer dalam kedai itu akan menjadi pengendali utama kesuksesan. Prinsip yang berikutnya, surprise and delight. Menggali kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, karyawan, dan mitranya melebihi dari apa yang mereka harapkan. Dengan cara berinteraksi dengan pelanggan dan menyenangkan pelanggan, bukan sebagai promosi. Seperti apa sih? Jadi, contohnya pada saat itu, Starbucks melakukan suatu sebenarnya bukan promosi, dia berbagi kopi gitu. Pada saat itu Starbucks membagi kopi di stasiun kereta. Jadi pada saat orang-orang mulai turun di pagi hari, mereka membagi-bagikan kopi ke penumpang di stasiun kereta. Di saat itu penumpang merasa bahwa wah, saya menyambut hari saya dan harus beraktivitas itu disambut dengan sebuah kopi gitu. Bahkan mereka pun yang sudah yang tadinya mungkin penat dari rumah, kerja lagi dan rasanya itu ada kayak imbus semangat nih dengan dibagi-bagikan kopi. Sebenarnya itu bukan sebagai promosi, tapi itu sebagai surprise bagi orang-orang dan memberikan kebahagiaan sendiri bagi orang-orang saat menerima kopi itu. Terus kalau yang sekarang misalnya di bandara delay, Starbucks membagi-bagikan kopi kepada penumpang yang saat itu menunggu waktu mereka sampai bisa terbang. Lalu prinsip yang berikutnya adalah embrace resistance, yaitu terbuka terhadap kritik, di mana Starbucks dapat menerima masukan baik yang positif maupun negatif dan menggunakan masukan yang negatif tersebut sebagai pelajaran untuk melakukan pengembangan. Kejadiannya pada saat itu pengalaman mereka bahwa Starbucks nih rasanya kok udah nggak konsisten ya gitu. Bahkan sampai dibuat di surat kabar sebagai opini seseorang mengatakan bahwa Starbucks sudah terkenal, brandnya sudah terkenal, siapapun sudah mengenal Starbucks, tapi kok rasanya nggak konsisten. Tapi apa yang dilakukan oleh CEO dari Starbucks ini? Dia tidak menghindari kritik itu, tapi ia menerima, bahkan berterima kasih kepada orang yang sudah membuat opini di surat kabar itu. CEO dari Starbucks berusaha menghubungi dan mencari tahu apa ya yang harus saya lakukan, kenapa ia membuat opini tersebut di surat kabar. Bahkan dia pun meminta maaf. Jadi saya jadi ingat ada lagunya anak-anak ya, kalau kita ngelihat di TV, nggak usah lagu-lagu, di sekolah pun ada 3 kata yang penting: terima kasih, maaf, dan permisi. Nah, ini yang dibawa gitu ya. Udah dikritik, tapi kok ngucapin terima kasih dan maaf, bahkan permisi nih kepada orang yang sudah mengkritik. Di sana dia jadi tahu apa yang harus saya perbaiki nih, apa yang saya berikan wawasan lagi nih untuk karyawan saya sebagai seorang pemimpin yang baik gitu kan ya. Nah, justru dari situ dia bukan yang sudah mengkritik itu bukan musuh, dianggap musuh buat dia. Bahkan sudah menjadi sahabat. Yang memberikan opini ini justru berbalik, dia senang kalau kritiknya itu diterima gitu loh. Bahkan menjadi Starbucks sekarang sudah menjadi rekanan dalam suatu event karena justru dari kritikan-kritikan itu. Jadi mereka menganggap bahwa kritikan itu justru menjadi sahabat buat mereka. Kemudian
Prinsip berikutnya, leave your mark. Pemimpin bisnis yang sukses menyadari bahwa kunci dari kesuksesan mereka adalah dengan meninggalkan warisan yang kuat dan positif bagi masyarakat. Prinsip ini terfokus pada aspek sosial perusahaan, termasuk di dalamnya aktivitas tentang lingkungan dan masalah sosial, atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility, CSR. Di sini, Starbucks ingin bahwa keberadaan mereka itu boleh menjadi warisan dan menjadi budaya bagi orang-orang, meninggalkan hal-hal yang positif bagi orang lain, tidak hanya care kepada orang-orang di sekitarnya terhadap lingkungannya, itu tidak hanya dalam bentuk cuan sebenarnya, tapi bisa aja mereka melakukan misal kegiatan sukarelawan. Jadi karyawannya itu juga dibuat turun di situ untuk bekerja sama dan menjadi sukarelawan dan sukarelawati di misal dalam suatu masalah-masalah sosial. Kemudian tidak hanya untuk keluarnya saja, tapi mereka juga memberikan tunjangan kepada karyawannya sendiri untuk yang sudah bekerja lebih dari 20 jam seminggu. Kemudian mereka membuat praktik CAFE, itu Coffee and Farmer Equity, di mana Starbucks membuat panduan untuk membantu pembeli kopi bekerja sama dengan petani kopi untuk menjamin produk bermutu tinggi dan mempromosikan hubungan dengan setara antara petani, pegawai, dan masyarakat, serta melindungi lingkungan. Itu tadi prinsipnya. Sekarang kita coba ya menganalisa dari prinsip dan strategi bisnis mereka itu dengan analisa SWOT. Apa ya analisa SWOT ini? Analisa SWOT itu merupakan teknik historis menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif itu diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan yang meliputi kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut dengan situasi eksternalnya. Dilihat dari peluang dan ancaman apa yang boleh terjadi bagi perusahaan itu. Sekarang kalau kita lihat dari kondisi Starbucks, kita analisa apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Yang menjadi kekuatan itu adalah suasana kedai yang nyaman, tadi ya, dilihat dari hal-hal yang kecil, dari kedai yang kondisi kedai yang terbuka, misalnya kursinya, lampunya, musik, kemudian pelayanan yang ramah, tulus, perhatian, berwawasan, dan peduli, memiliki harga yang kompetitif. Harga kompetitif justru bahkan dijadikan kekuatan loh buat mereka. Kemudian nama mereknya yang sudah terkenal, cabang yang banyak, dan lokasi yang mudah dijangkau oleh banyak orang. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah pelengkap kopi, makanan lokal yang kurang lengkap. Kalau misalnya kopi, biasanya kan ya kita pisang goreng, singkong rebus, kayak gitu-gitu ya. Kalau yang sekarang kan apa ya? Nggak ada makanan lokal gitulah ya. Kemudian turnover karyawan yang tinggi karena menganggap pekerjaan antara untuk menunggu yang lebih baik. Pekerjaan antara di sini maksudnya itu kayak batu loncatan bagi seseorang. Jadi banyak karyawan yang membuat lowongan pekerjaan di Starbucks ini sebagai batu loncatan sebenarnya. Dan itulah yang menjadi kelemahan bagi Starbucks. Kemudian peluangnya apa yang ada nih? Banyaknya pelanggan yang di usia milenial maupun usia pebisnis di setiap kota. Kemudian kedai kopi yang merupakan tempat untuk berinteraksi sosial yang saat ini disukai oleh masyarakat. Ini peluang banget. Kemudian yang menjadi ancamannya apa? Masuknya pusat perbelanjaan di berbagai kota yang sudah mulai menjamur. Di Indonesia juga seperti itu ya. Kemudian adanya pajak pemerintah untuk pemilik pusat kedai kopi. Dan berkembangnya teknologi alat untuk meracik kopi yang tetap harum sampai beberapa menit dan menghasilkan kualitas dan cita rasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah,
dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sekarang kita buat matriksnya. Untuk apa ya kita buat matriks? Jadi sebenarnya dari analisa SWOT ini kita bisa membuat peluang dan ancaman ini justru akan menjadi strategi atau kekuatan buat kita sebenarnya. Kekuatan bagi Starbucks. Ini dari sisi Starbucks dulu ya. Tadi peluangnya usia milenial dan pebisnis gitu kan ya, banyak pelanggannya. Kemudian kedai kopinya itu tempat untuk berinteraksi sosial. Nah, peluang ini dijadikan sebagai strategi. Starbucks berekspansi dengan membuka cabang di kota dan negara lain. Kemudian dia tingkatkan dalam memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa kepada pelanggan. Cerita gitu. Pengalaman-pengalamannya yang seperti yang sekarang, prinsip apa dari bisnis saya nih gitu. Kemudian dari kelemahannya pun itu akan bisa dijadikan peluang dengan meningkatkan motivasi karyawan mengembangkan karir di cabang atau mitra baru dan memastikan pemilihan lokasi di kota atau negara lain sesuai dengan segmen sasaran harganya. Nah, kalau dari ancaman, yang tadi pusat perbelanjaannya di berbagai kota itu semakin banyak, ada pajak, kemudian perkembangan teknologi di mana orang-orang cukup beli kopi dari Starbucks aja. Starbucks sudah menyediakan ada alat sendiri supaya kita bisa meracik kopi Starbucks itu di rumah gitu. Itu di beberapa kedai kopi banyak yang membuat alat seperti itu. Jadi cukup beli kopinya aja sama alatnya, kita sebagai pelanggannya sudah bisa meracik sendiri gitu. Dianggap sudah sama persis dia racikannya dengan yang ada di kedai kopi. Ini bisa jadi strategi dengan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan sebagai kedai kopi. Walaupun sudah ada, ya tetap Starbucks memberikan pelayanan dan kenyamanan sebagai kedai kopi karena di visinya itu tadi bahwa dia berusaha untuk menciptakan pengalaman yang baik bagi pelanggannya. Kemudian dari sisi weakness-nya, ancaman ini ditarik sebagai strategi di mana Starbucks membuat diversifikasi produk dan menu minuman kopi lainnya. Selain dari menunya, kemudian dia membuat merchandise seperti tumbler, mug, atau aksesoris lainnya. Nah, sekarang coba, Kak, itu tadi Starbucks. Gimana ya dengan bisnis kita di Young Living gitu? Kita analisa lagi dari apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kita berbisnis Young Living. Kita tahu ya, Young Living itu sudah menjadi world leader oil, essential oil. Kemudian standarnya yang C2Seal, dan hebatnya lagi bahwa produknya itu tanpa bahan sintetis. Kemudian Young Living itu sebagai produsen pertama yang memiliki perkebunan dan distillernya sendiri, bahkan sekarang Young Living mempunyai distillery yang terbesar di Amerika Serikat. Kemudian yang menjadi kekuatannya lagi itu adalah virtual office, di mana semua ada. Kita tuh udah dimanjakan banget dengan adanya virtual office. Bahkan kalau bisa dibilang palu gak ada ya, apa lu mau gua ada gitu. Terus yang menjadi kelemahan kita, kelemahannya itu adalah yang sekarang mungkin agak ini ya, orang-orang melihat itu harga dari essential oil itu mahal banget pasti gitu. Begitu udah ditawarin, harganya mahal ya Bu gitu. Nah, kemudian yang menjadi weakness-nya lagi, iklan Young Living itu tidak mengizinkan kita membuat advertisement di Instagram, di media-media sosial gitu. Dan rumor negatif yang muncul karena ketidakpuasan customer. Siapapun pasti ada lah ya kecewa atau nggak puas, terus bikin rumor, Young Living gini nih, essential oilmu gini nih gitu. Cuma nggak usah baper lah ya, kita ini siapapun yang menjalani pasti ngerasain gitu. Kemudian yang menjadi peluang apa sih?
bagi bisnis kita di Young Living itu banyaknya pelanggan usia milenial maupun usia pebisnis di setiap kota. Dan kesadaran masyarakat akan natural product. Kita tahu bahwa ya Young Living itu dari bahan-bahan yang alami, dan ini orang-orang pun sekarang mulai tahu, sepertinya kita harus sudah balik nih ke natural product. Dan saat ini yang menjadi peluang bisnis Young Living masih berlakunya stay home. Kita yang para ibu-ibu yang tadinya bisa keluar, bisa ketemu teman, ke sekolah nganterin anak, udah ketemu teman, bisa saling cerita, bisa saling sharing, sekarang cuma di rumah doang. Yang modalnya paling apa? Media sosial. Tapi ya ini justru menjadi peluang kita di rumah, tapi kita bisa tetap bisnis gitu di rumah. Nah, yang menjadi ancaman apa? Pesaing kita ada gitu, yang sama-sama di essential oil juga, bahkan harganya ada yang lebih murah. Kemudian peraturan di negara setempat, ya peraturan kita di negara kita itu nggak sama dengan negara lain, yang seperti kita tahu bahwa produk Young Living ini hanya sebagai kosmetik. Kemudian justru yang menjadi ancaman masih adanya member yang belum comply, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tarik nih yang peluang dan ancaman tadi kita jadikan strategi kita. Nah, peluang dari yang usia milenial, usia pebisnis, kemudian kesadaran masyarakat akan produk-produk yang natural dan yang kondisi saat ini, kita jadikan strategi dengan cara apa? Ya, tingkatkan sharing pengalaman dengan media sosial. Terus dengan mengedukasi diri kita, gak bosen-bosen untuk ngikutin kelas event dari Young Living. Karena buat saya pribadi, itu sebenarnya kayak rally kemarin, itu kayak udah training gratis buat kita justru gitu. Kayak pembelajaran, learning and grow buat para membernya. Nah, kita dituntut untuk sharing tadi, kita buat sekreatif mungkin dengan berbagai macam aplikasi yang memadai. Doyan TikTok, kita boleh sharingnya dengan TikTok misalnya, atau utak-atik Canva misalnya, boleh, itu sharing dari situ. Kita buat ceritanya semenarik mungkin gitu. Kemudian dari kelemahan, kita punya kelemahan, justru dari kelemahan itu, peluang ini kita boleh menarik kelemahannya justru menjadi strategi kita, kekuatan kita dengan meningkatkan motivasi diri untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian keluar dari comfort zone, ya keluarnya bisa saling sharing sekarang, boleh pepet-pepet upline gitu kan ya, terus mengupdate informasi, gimana ya aku harus apa gitu. Sebenarnya yang keberuntungan kita loh, ini upline-nya itu udah keren-keren banget gitu. Nah, lalu ada ancaman dengan banyaknya produk-produk essential oil, bahkan sekarang udah ada yang brand lokal, lebih murah, dan peraturan di negara kita, terus adanya yang belum comply. Strategi kita apa? Dengan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan member. Terus dengan edukasi member kita. Kalaupun misalnya sekarang prospek ke orang gitu, udah pernah kok, udah ada yang nawarin gitu. Coba deh kita saat menawarkan itu kita buat karisma dari diri kita sendiri. Kalau kata Pahing kemarin kan, begitu dijawab udah ada pernah yang nawarin kok, tapi balasnya apa? Bukan udah ya, tapi kita jawabnya iya bener ya, berarti essential oil ini begitu besar manfaatnya ya, udah banyak yang kenal ya gitu. Jadi justru dari karisma ini orang akan mengingat, saya tolak tapi dia bukannya ini loh jatuh gitu. Orang akan mengingat nanti, berarti aku kalau ini punya duit misalnya, aku ini dia balik lagi ke dia gitu. Atau misal ya udah deh ntar saya tanya-tanya suami dulu deh gitu. Jawab aja kita dengan karisma yang baik juga gitu. Oh iya bagus tuh gitu.
kalau misalnya kita direstui suami ya pasti jalaninya juga makanya juga lebih enak kan ya gitu. Karena apa? Yang living ini loh bisa dipakai untuk satu keluarga gitu. Nah, kemudian dari ancaman ini bukan jadi kelemahan tapi jadi strategi kita juga karena dengan semakin banyaknya produk-produk dari essential oil yang lain, yang living tidak hanya menjual oil aja, tapi dia mendiversifikasi produk lagi seperti dengan essential oilnya ada dalam bentuk pasta, pasta gigi, sabun, hand gel, kayak gitu. Nah, kemudian dalam setiap promonya tidak hanya menyelipkan produk oil saja, bahkan ada merchandise, tumblernya. Itu pun tumblernya nggak yang sembarangan sih menurut saya, yang produk oke banget, kuat, payung kayak kemarin ya, bagus banget. Nah, sekarang justru kita dimudahkan lagi dengan peraturan baru di YLID, kita sudah boleh free gift dengan starter kit yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan member. Nanti boleh sharing deh, ada Civina gimana kalau buat teman-teman yang belum paham yang kemarin sudah dijelaskan, boleh. Jadi sebenarnya dari sini dari materi ini kita bisa mengambil bahwa kita punya kelemahan, ada ancaman di luar gitu kan ya. Bukan berarti kita langsung merendahkan diri kita, tapi tariklah apa peluang dan ancaman itu supaya menjadi strategi kita. Kita nggak sendiri gitu loh, nggak usah berkecil hati. Teruslah untuk mengedukasi diri dan mungkin dari prinsip-prinsip tadi yang Starbucks boleh kita ambil, kita tiru dan kita modifikasi hal-hal yang positif tadi supaya bisnis kita juga boleh berkembang dan kitanya juga boleh semakin bertumbuh dan sukses di dalam bisnis yang living. Itu dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya kembalikan ke Civina. Wow, hari ini belajar banyak ya. Terima kasih Mbak Leli. Teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mau sharing, silakan. Nah, tapi Mbak Leli, sebelum kita ke question and answer, kalian bisa ketik di kolom chat juga, misalnya ada pertanyaan. Nah, aku mau nanya-nanya sama Shali nih, karena kata Shali dia itu pernah kerja di Starbucks, Mbak Leli. Jadi kan kita mau tahu ya, sebagai yang kerja tuh itu gimana sih, benar gak sih apa yang dirasakan gitu kan? Shali bisa kalau nggak video suara aja deh. Shal, ada gak Shalinya? Bentar ya, pakai baju anak dulu lagi mandiin. Siap. Jadi kalau misalnya bentar pakai dia baju dulu. Oh ya, oke, siap. Starbucks itu emang salah satu perusahaan yang sering dikenal sebagai a good company ya Mbak Leli ya. Ya kan, karena mereka juga memberikan asuransi kalau nggak salah, ya nggak sih, untuk karyawannya. Untuk karyawannya. Sedangkan nggak semua perusahaan di Amerika tuh seperti itu, ya nggak? Ya. Gitu. Jadi maksudnya emang sih Starbucks itu it's called like a good company. Seperti juga yang living juga a good company. Setuju nggak teman-teman? Apalagi teman-teman kan member ya. Aku sih bersyukur banget ya berada di community yang living, dan juga aku berasa banyak banget belajar gitu, dan seperti motonya yang living juga gitu, it's not about profit but it's about purpose. Jadi bukan cuma tentang cuan teman-teman, jadi tentang ada purpose di balik itu. Founder dari yang living, Gary Yang, mau membangun perusahaan benar-benar bukan cuma cuan doang, tapi dia mau membantu orang-orang gitu. Karena dia pun waktu dulu, kalau kalian udah ngulik ceritanya gitu ya, Gary Yang pernah di satu state di mana dia benar-benar habis kecelakaan, dan kayak
udah mau dead gitu lah ya. Maksudnya dia berasa no hope gitu. No hope in his life. Nggak semua orang meninggalkan dia di rumah sakit, kesakitan. Dan tapi ternyata dia mendapat hope dari waktu itu dia kan dia sama sekali nggak makan karena dia udah berpikir udahlah gue mati aja gitu. Tapi dia cuma minum lemon kalau nggak salah, lemon doang gitu kan. Dan frankincense atau apa aku lupa jelasnya. Cuman dari situ tiba-tiba kok tangan dia bisa gerak, kok kaki dia bisa gerak yang seperti itu. Ada harapan. Nah dari situ dia mulai mengulik essential oil. Makanya prinsip dia itu yaitu membuild company not only for cuan tapi for purpose, karena dia merasakan sendiri, dia ada harapan dan dia bisa jalan lagi, dia punya caring apa ya ngomongnya, kayak orang yang udah pecah, kayak ibarat satu vas yang udah pecah, terus dia mulai menata kecil-kecil gitu kan, membangun lagi itu pot menjadi ya suatu pot yang lebih bagus lah, intinya seperti itulah teman-teman analogi kalau kalian mengerti. Anyway, Shali kayaknya udah mulai bisa ngomong nih. Hai Shal. Halo. Iya, ceritain dong, kan katanya lu udah pernah, lu kerja berapa lama tuh berarti itu part time ya? Part time hitungannya enggak juga sih, nggak bisa dibilang part time karena kan tuh udah lulus kuliah. Oh, full time waktu itu. Berapa lama tuh kerja di Starbucks? Kayaknya cuma sebulan deh. Tapi berasa kayak tak abad. Karena capek banget. Capek banget ya? Mungkin karena dia dapetnya di tol kali. Karena dia di opennya 24 jam. Beda kalau kayak di mall. Di mall itu kan dia ada jam bukanya kan. Terus jam tutup mall tutup. Nah kalau misalkan yang di tol itu kan ya terus-terusan ada gitu. Jadi shiftnya itu cuma dibagi 2 waktu itu. Karena dia baru buka. Jadi kayaknya waktu itu awal-awalnya tuh gara-gara pas lulus kuliah tuh kayak pada zaman pas aku lulus itu tuh kayak lagi keren-kerennya tuh yang namanya jadi barista ceritanya. Nah jadi ada yang temen yang dia udah kerja di Starbucks tapi kayak yang di mall deh kalau nggak salah. Jadi dia bilang enak banget dan memang insentifnya tuh bagus. Kalau di mall ramai itu pasti insentifnya tuh tinggi gitu. Kalau Starbucks itu kan dia MAP ya kalau nggak salah masukin ya. Kalau nggak salah ya lupa. Yang pasti dia itu punya gaji, dia punya bulanannya itu kecil karena waktu itu masih ikut UMR, pada zamannya itu tuh baru 1,5 kalau nggak salah. Tapi insentifnya tuh gede, insentifnya tuh bagus banget. Tergantung dari sebagaimana performnya tempat kita bekerja. Nah, waktu awal-awal join itu dia kasihnya yang pas baru dibuka itu yang di kilometer 13,5. Posisinya itu kalau mau akses ke sana itu juga nggak gampang karena kita lewatin jalan kampung. Enaknya dia memprovide antar jemput. Jadi kita yang cewek-cewek, banyak kan cewek soalnya kan. Jadi walaupun kerjanya pulangnya pagi, pulangnya malam, itu tetap diantarin sampai rumah. Cuman capeknya adalah ya karena kita namanya antar jemput ya ngikut, anterin sampai ke ujung Beruk ya dianterin dulu gitu, baru kita pulang. Nah, itu yang bikin capek sebenarnya. Jadi jam kerjanya yang harusnya misalnya let's say 6 jam, 8 jam, itu berasa jadi kayak 12 jam. Karena ya itu harus nganterinnya dan sebagainya. Terus kayak pulang, tidur, habis selesai tidur, bangun, makan, udah jam kerja lagi, shift lagi. Pokoknya 1 bulan berasa kayak 1 abad aja. Cuma emang sih dia memang ngadain training-training itu. Jadi awal-awal dia ada training-trainingnya. Bagaimana, pokoknya bagaimana kita itu serve customer dan lain sebagainya. Nah, dia mengharuskan kita tuh menghafal resepnya. Harus precise, harus benar-benar ini. Kayak misalkan dia nge-brew untuk kopinya itu harus berapa menit. Lebih dari itu harus buang. Karena akan berubah rasanya. Jadi kita nggak boleh kurang, nggak boleh salah gitu. Ya kalau misalkan berubah, ada yang komplain, kita harus replace, harus ganti. Nah, menariknya dia itu adalah pokoknya setiap ada yang komplain, kita replace, nggak perlu question banyak-banyak. Nah kebetulan kita ini kan sebenarnya sebagai customer, karyawannya kan dapat free 2 1 hari. Boleh kita minum sendiri.
Nah, kalau misalkan kita bikin rugi, ya kita ganti dari minuman kita. Kadang-kadang itu. Atau kita mau treat temen, mau treat orang, kita bisa treat tapi dengan jatahnya kita. Kayak gitu. Nah, uh, terus dia ada masa kayak probation juga sih. Kalau misalkan misalkan berapa bulan terus nggak hafal-hafal resepnya, karena dites nanti dia ada store manajernya yang ngetes kita. Akan satu hari gitu dites untuk semua resepnya dihafalin. Kayak waktu itu ngasanya kayak aduh, satu gue nggak suka kopi. Terus disuruh ngafalin untuk kopi. Yang dihafal, yang paling hafal tuh cuman yang jus, yang maksudnya yang bikinnya kayak yang mango passion kan, dulu masih ada mango passion segala. Itu paling gampang. Tapi kalau yang kopi-kopi itu yang paling kagak bisa hafal. Nah udah satu bulan tuh masih kagak hafal-hafal. Udahlah gue nggak mau. Nah di situ itu posisinya itu enaknya itu ada equal. Mau kita sebagai barista ataupun dia yang sebagai manajer itu tuh posisinya equal. Kerjaannya semua sama, nggak ada yang lebih gitu. Waktu kerjanya pun juga sebenarnya sama aja. Enaknya itu seperti itu sih. Kalau menurut gua saya seperti itu. Cuman mungkin gaji pokoknya dia lebih beda aja. Cuman secara insentif kita semua malah mendapatkan hal yang sama. Nah karena dia baru buka, jadi waktu itu dia belum terlalu rame, jadi insentifnya tuh nggak gede. Insentifnya tuh nggak gede, belum besar. Cuma kayak kalau lihat yang sekarang itu kayak rame banget itu tol yang itu. Nggak kebayang sih kayak dulu tuh kayak kita kerja tuh nggak berhenti karena namanya di tol ya, debunya yang nggak habis-habis. Karena kita harus ngelapin sampai kursi-kursi, sampai kaki-kaki kursinya semuanya itu harus dibersihin dari debu dan sebagainya. Nah kalau mereka yang di depan itu ya harus dibersihin semua, jendela apa semua WC semuanya harus benar-benar bersih dari debu. Nah itu yang di depan, di luar itu yang PR banget ngelapinnya, sampai kaki-kakinya harus dilapin. Dan itu dicek sama manajernya. Nah pengalamannya sih dari situ ya ini. Nah, enaknya Starbucks itu adalah kalau misalkan dia punya roti. Jadi setiap hari itu mereka kan baru. Kalau hari itu nggak habis, kita bawa pulang, karyawannya bawa pulang. Jadi agak enak sih. Jadi kayak kalau mau makan Starbucks lagi ya biasa aja sih sekarang. Karena dulu kan banyak dibagi sandwichnya apanya gitu. Nah, yang aku tahu nggak semua tempat kasih karyawannya bawa pulang. Kayak adikku kerja di hotel aja nggak boleh. Lebih baik dibuang daripada dikasih ke karyawan. Nah, kalau Starbucks itu dia kasih ke karyawan. Nah, itu yang aku ngerasainnya beda ya. Itu doang sih yang ini. Nah, terus inget banget sih kerja 1 bulan kayak gajinya itu cuma 1.250.000 perak pas ngambil. Tapi kerjanya berasa kayak seabad gitu ya, karena kan memang nggak full kan, insentifnya juga belum full dan itu baru awal-awal banget. Nah waktu itu semua pada nolak, kayak papa mama akhirnya pada bilang lu ngapain sih kerja kayak gitu. Awalnya memang karena iseng-iseng, karena ngerasa kayak yang kerja di mall tuh keren-keren aja sih. Emang yang kerja di mall tuh enak-enak aja, tapi nasibnya dapat yang di tol itu. Terus dia baru buka, terus yang bener-bener yang dapat kalau shift malam tuh kayak mesti dimelek-melekin. Ngantuk ya. Kalau malam kan dia belum rame kan, waktu itu tol yang ke arah Tangerang tuh masih belum rame. Jadi dia ada waktunya di mana tuh sepi. Nah pada saat maksudnya mulai resign, ngelewatin tuh tol kayak rame terus gitu, karena mulai banyak orang lewat kan. Dan waktu itu memang tolnya benar-benar baru jadi nggak lama, dan dia punya Starbucks itu tuh belum 1 bulan bahkan buka. Jadi benar-benar sepi. Jadi PR aja sih ke sana, cuma buat ngelap-ngelap doang. Cuma seru sih kalau misalkan dipikir-pikirin. Cuma kalau misalkan ditanya mau ngulang lagi nggak jadi barista, kagak. Kagak. Pengalaman di dalam kita punya life history udah pernah gitu, udah tik gitu ya. Ya apalagi kerja di Starbucks gitu kan, kesannya tuh keren banget gitu. Padahal masya Allah. Tapi kalau yang kerjanya di kayak teman-teman yang kerjanya di mall tuh mereka enak-enak emang. Apalagi di situ kan ketemu orang-orang, apalagi anak-anak muda. Jadi mereka tuh dapat teman, dapat komunitas baru di sana. Nah kebetulan yang gue nasibnya aja dapetnya di tol. Temen-temennya ya memang anak-anak muda sih, anak-anak yang masih kuliah. Jadi mereka tuh banyak yang part time. Misalkan dia 1 minggu harus target berapa jam. Nah, dia ngatur sendiri, dia cuma hari ini, setiap hari dia mau berapa jam.
gitu. Jadi targetnya kan per minggu, per jamnya tuh per minggu. Nah kalau mereka yang part timer, mereka tuh setengahnya dari kita yang full timer. Cuma dia akan atur sendiri. Nah di saat dia nggak ngatur itu, nah enaknya kan karena dia baru buka, jadi manajernya tuh sangat fleksibel buat akomodir mereka yang masih kuliah. Nah kebetulan kalau gue kan udah full time, jadi ya menyisipi semua yang tidak tertutupi dari yang part timer gitu jadi. Wah, thank you Shelly for sharing. Wah, thank you, Ci. Ya. Kita dapat insider dari yang pernah kerja gitu kan. Thank you so much. Tuh, Lisa bilang, udah Mbak Leli. Masih seru dia dengerinnya. Masta bilang, wah Masta, apa kabar? Masta sehat-sehat. Nah, dia bilang personal touch dari Starbucks emang salah satu amunisinya. Seperti catatan di gelasnya good day, Masta, atau catatan lainnya. Ya, betul sih. Itu jadi kita berasa, wah kayak berharga gitu. Padahal small gesture gitu ya. Dan itu mulai dicontoh sama sekarang banyak toko kopi, toko boba gitu kan. Udah mulai kayak gitu kan. Namanya siapa? Dinamain kan ditulisin gitu kan. Tapi itu awalnya emang dari Starbucks ya. Nah, kata Pinkan, kadang itu beda outlet, beda rasa. Kalau aku minta kopi, harus sama barista yang udah biasa racik. Kalau enggak, pasti beda rasa. Itu sama seperti masakan ya. Ya nggak sih? Pegangan siapa yang masak, padahal resepnya mungkin sama, kadang kok rasanya beda. Ya mungkin cucuran-cucurannya beda kali ya. Nggak Pinkan tiba-tiba. Tapi emang seperti itu sih, seringkali mungkin ada kan dia pakai takaran ya, kata Shelly juga bilang kan, takaran itu harus sama benar-benar plek, tapi mungkin nggak tahu deh, kelebihan dikit mungkin jadinya kok rasanya beda gitu. Kata Masa baik, dulu belum ada lo yang tulisan itu cuma nama aja. Oh, Ciweni baru join, lupa kalau jam 10 startnya. Mau dimulai lagi dari awal, Ci. Takaran fix yang bisa beda itu pas brewnya. Bahkan pas whip susunya aja ada timing. Oh, gitu. Ciweni bilang mau ulang lagi. Ntar, Ki, aku ada recordingnya. Nanti aku akan kasih ya recordingnya. Mbak Leli kalau disuruh ulang lagi bingung soalnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman atau ada yang mau sharing mungkin tentang benar sih yang katanya Mbak Leli bilang gitu ya. Di setiap perusahaan itu pasti ada SWOT-nya. Strength, weaknesses, opportunity, bahkan threat. Bahkan di diri kita sendiri. Kemarin itu aku sharing aja, aku ikut kelas public speaking yang general gitu. Dan itu dia ngomongin PR-nya kita itu adalah SWOT. Jadi kita untuk public speaking kita harus tahu dulu nih strength kita apa, weaknesses kita apa, opportunity kita apa, dan threats kita apa, biar kita bisa improve. Gitu. Jadi everything emang itu pasti ada SWOT-nya. Dan bagus banget kalau kita bisa ngulik ke diri kita sendiri atau bahkan yang kita mau kerjakan, misalnya yang living. Seperti Mbak Leli itu udah kasih tahu SWOT-nya itu apa loh dari yang living. Jadi kita tinggal apa sih yang kita bisa lakukan. Dikasih tahu juga lagi apa yang bisa kita lakukan. Jadi makasih banyak loh Mbak Leli. Terus ya kata Mbak Nova nih, Starbucks itu tempat pertama ketemu berdua sama suami setelah ditelepon diajak janjian dia. Dia cerita curcol, dan langsung ngajak suami ke Starbucks gitu ya. Mengingat lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan teman-teman. Nah, kalau misalnya aku berasa gitu, mungkin sebelum pandemi anak-anak pekerja di Starbucks PR-nya adalah orang-orang nongkrong, ya nggak sih? Biasa kan nongkrongnya itu walaupun udah tutup, mereka kayaknya nggak tahu dia bisa ngusir atau enggak tuh. Kadang kan ya mereka mungkin menurut aku gini, aku pernah kerja sebagai waitress juga gitu. Nah ada
restoran itu kita bisa ngusir dengan halus ya, nggak ya kayak udah gitu, enggak, tapi kita yang kayak maaf ya udah mau tutup, ada order terakhir. Ada yang kita harus nunggu sampai dia benar-benar selesai baru kita beresin gitu. Nggak tahu ya, kalau Starbucks tahu aku sih kayaknya dia lebih gesturnya kayaknya. Dia beres-beresin dulu kan, kalau mereka mesti beres-beresin itu ya kasur lagi, beresin kursi sama meja gitu. Jadi kan kalau udah mau tutup kan udah brek gitu, yang nongkrong jadi kayak kok kayaknya dia udah mulai beres-beres nih. Ya nggak sih? Paling gampang soalnya segede gaban. Iya, benar. Keren ya. Terus beli minum 1 berdua. Iya, itu irit. Cerita nih Irit atau romantis? Itu perbedaannya. Irit. Kalau dulu mungkin romantis ya, kita minum 1 berdua. Tapi kalau sekarang setelah menikah, biasanya itu indikasi mau irit. Mulai akhir bulan nih, kita minum 1 berdua gitu kan. Ada pertanyaan nggak teman-teman, atau ada yang mau di-sharing mungkin tentang tentang perbisnisan yang kalian rasakan di Young Living atau gimana gitu. Tapi menurut aku ya, aku setuju banget juga sama Mbak Lely. Kan kita baru aja dapat kondak sekarang lebih dibebaskan ya, diberi kemudahan untuk kita sharing, untuk kita bisa promo. Itu benar-benar satu hal yang yang harus kita syukuri sih. Dan sekali lagi, Young Living di Indonesia itu baru 4 tahun. Jadi April ini baru memasuki 4 tahun, teman-teman. Makanya normal sekali, banyak perubahan, banyak yang harus diperbaiki, itu normal gitu. Tapi kita harus bersyukur banget kita berada di perusahaan yang baik, yang bukan cuma mikirin cuan, tapi memikirkan biar kita juga lebih terjamin, dan juga kan kita selalu diberikan training dengan dia menginvite orang-orang yang kredibel, ya nggak sih? Kayak kemarin itu invite si Nico Julius, ya benar ya? Buat kita gimana, biar kita tahu gimana sih sharing di IG dengan baik gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kalian miss, itu ada di YouTube Young Living. Jadi kalian bisa ngulik lagi. Terus kemarin juga dari Neil, itu kita dibuka gitu ya, mindset kita gitu, kayak pikiran lu yang selama ini begini ternyata salah gitu kan. Mindset kita diudek-udek gitu kan. Yang itu. Terus ada banyak banget kayak diajarin tentang compensation plan, virtual office, everything is there. Jadi Young Living itu bukan perusahaan yang kayak ya udah lu jalanin terserah lu, tapi kita selalu diberikan edukasi. Makanya bersyukur banget gitu. It's free, ya nggak, Mbak Lely? Ya, betul. It's free. Dan bedanya dengan kita kerja di Starbucks dengan yang di Young Living adalah di Starbucks kita benar-benar harus shift-shiftan, katanya si Shali, ya nggak sih? Ada shift yang kita harus lakukan. Emang di situ dikasih training. Tapi kalau di Young Living, ya ini benar-benar oke, kita bisa melakukannya di rumah seperti sekarang. Atau enggak kalau misalnya ntar pandemi udah lebih udah bisa terlewati atau apalah, itu kita bisa ketemuan rame-rame, kelas oil, sharingan. Sekarang Zooman dulu gitu kan. Sekarang sih mulai ada kelas-kelas offline, tapi ya dengan prokes tertentu gitu kan. Dan favor Nikos itu sekarang lagi seperti yang kalian tahu ya, setiap hari Rabu di Young Living office, Nikos itu udah booking biar kita itu bisa benar-benar yang bisa offline gitu, ketemuan, mau nanya tentang bisnis itu bisa ke sana. Ya di Jakarta. Jadi kalau di Bontang belum ya. Ya, favor business meeting. Jadi teman-teman kalau kalian ada waktu, kalau bisa datang deh hari Rabu jam 10 pagi, karena beda banget sih. Honestly, it's a different vibe. Cime juga kemarin kan sempat ikut kan, bisa ikut Zoom juga. Beda vibe-nya gini loh. Kalau kita itu Zoom,
kita bersyukur sih, aku bersyukur banget bisa Zoom, bisa, maksudnya kalau dulu kan, kalau offline nggak mungkin ya bisa kenal sama Mbak Leli, ya nggak sih? Kayaknya bisanya cuma teleponan gitu kan, nggak pernah nge-Zoom gitu. Tapi kalau sekarang bisa sama Mbak Leli, sama orang-orang di luar kota gitu kan. Tapi kalau misalnya offline, itu kita bisa vibe-nya tuh beda gitu kan. Ya kan, Cime kan, kayak bener-bener responnya itu beda. Terus kita berasa fisiknya kelihatan. Yang seperti, kalau kalian bisa, itu ikut deh hari Rabu. Tentunya ya dengan prokes ya, gitu. Energinya beda, betul sekali. Tapi kalau nggak bisa dan di luar kota, jangan lupa untuk ikutan Zoom dan ikutan training yang living, ikutan favor business meeting juga hari Rabu, gitu. Karena pasti akan selalu dapat hal yang baru. Dapat belajar hal yang baru. Gitu deh. Ada pertanyaan lagi teman-teman atau enggak? Kita foto dulu kali ya. Sebelum kalau misalnya kalian lagi ngumpulin mau nanya apa ya? Itu sebelum ngumpulin, sambil mikir kita foto dulu, kita berpose dulu gimana? Teman-teman dinyalain ya kameranya. Kita foto dulu. Terima kasih loh teman-teman yang sudah meluangkan waktu hari ini, hari Minggu, untuk bisa dengerin sharing Mbak Leli. Mbak Leli juga makasih banyak untuk sharingannya. Ini Mbak Leli tuh research-nya sampai baca buku, sampai Google, ya kan? Pokoknya udah maksimal banget sampai tau nggak? Percaya nggak? Mbak Leli ya udah baca buku, udah research di Google, tiba-tiba dia bilang gini, Ci, aku kayaknya skip dulu deh sharingnya. Soalnya referensi aku kurang. Terus kayak, oke. Ya aku kan nggak mungkin maksa, aku bilang, oh ya udah Mbak Leli. Terus Mbak Leli bilang, bentar. Oke. Gitu. Itu kenapa tuh Mbak Leli? Apa awalnya? Ya materinya udah ada. Terus buat PPT-nya juga udah. Terus makin dibahas itu kok kayaknya makin kok banyak banget ya idenya yang mau ditaruh lagi gitu, diskusi sama suami. Ntar dulu. Ini di buku yang mana ya? Jadi kayak udah ntar Ci gitu. Tapi begitu Civina bilang udah hajar aja gitu. Terus ya udahlah kita coba aja deh gitu. Iya, emang kadang tuh ya orang tuh harus kayak digituin. Jadi misalnya karena gini loh, menurut aku pasti Mbak Leli udah tahu nih dia mau ngomong apa. Tapi kadang ya karena berasa gila ini kok kayaknya banyak banget, gue jadi bingung gitu. Jadi kayak ragu gitu. Jadi kita harus bilang udah santai aja. Nah baru mulai berani gitu ya. Padahal teman-teman setuju nggak sih kalau Mbak Leli hari ini sharingannya itu oke banget, keren banget. Aduh. Setuju kan? Tuh. Jadi Mbak Leli, you are amazing. Dan sharingnya Mbak Leli itu benar-benar membukakan pikiran kita gitu. Jadi thank you so much ya Mbak Leli udah mau memberanikan diri, akhirnya mau sharing. Oke, kita foto. Thank you teman-teman. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar, aku tempelin dulu ya. Bentar teman-teman. Aku mesti tempelin dulu soalnya. Masta, apa kabar? Ayo, hai Masta. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Ci. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Happy weekend. Kalau ada recordingnya boleh, iya. Nanti aku itu ya. Oke, kita udahin aja ya hari ini. Terima kasih banyak. Sehat-sehat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya.
Bye-bye. Makasih Mbak Leni, Sivina. Happy Sunday, Bye-bye. teman-teman. Thank you, Happy Sunday.